Sahabat BDKA, mari kita mohon anugerah supaya setiap kita dapat berkat firman karena Tuhan beranugerah. Kiranya Tuhan rela menolong, sehingga setiap kata-kata Tuhan bisa kita dengar dengan segenap hati. Yesus yang mengasihi akan terus membimbing dengan melibatkan kita sebagai rekan kerjanya. Walau sebenarnya Yesus bisa mengerjakan semua seorang diri, namun dia senang memperkerjakan murid-muridnya. Oh, benar juga ya Pak. Mungkin maksudnya kalau sebelumnya mereka sudah menerima, maka saat ini mereka harus memberi. Seperti sedang diwisuda loh. Kita semua boleh terus-menerus hanya belajar di sekolah. Ketika tiba waktunya kita harus mengajar dan berbuat kebaikan dengan pengetahuan yang telah diperoleh. Segera teman-teman perhatikan petunjuk yang diberikan untuk pengutusan ke-12 Rasul Yesus. Duduk yang tenang, fokus. Halo semuanya, apa kabar? Berharap kalian tetap semangat ya. Sudah mandi, sehat, dan belajar firman Tuhan. Tema hari ini adalah Tuhan mengutus utusan-utusannya. Diambil dari Markus 6 ayat 7 sampai 13. Ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan mengaruniakan kepada kami roh hikmat bijaksana untuk mengerti firman Tuhan dan menolong kami makin dewasa di dalam firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adikku, bahwa Tuhan Yesus adalah seorang nabi yang mengajar, yang berkhotbah, yang melakukan banyak mujizat-mujizat, ya. Tuhan Yesus mengerjakan tugasnya semuanya tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah berputus asa, ya. Dengan sukacita dia menjalankan itu. Dari pagi sampai malam, bangun lagi pagi bersekutu dengan Allah, lalu mengerjakan tugas-tugasnya yang lain. Tetapi adik-adik, bahwa tugas-tugas ini tidak dapat dikerjakan oleh Tuhan Yesus seorang diri. Karena terlalu banyak. Di Israel saja ada berapa juta jiwa yang tinggal di sana. Jikalau hanya seorang diri, mau sampai kapan Yesus boleh menjangkau mereka untuk mereka dimenangkan dan diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus kemudian melatih para murid-murid, ya, agar cakap mengabarkan Injil, sehingga mereka bisa dan mampu dan kemudian membantu Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan di dalam bagian ini murid-murid dikumpulkan oleh Tuhan Yesus, panggil satu-satu, lalu kemudian Yesus mengutus mereka, mendoakan mereka, dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Memasyurkan nama Tuhan. Karena kesukaan yang paling besar bagi orang percaya adalah ketika ada orang percaya yang lain yang diselamatkan. Dan mereka pergi berdua-dua. Yesus berpesan kepada mereka agar jangan membawa apapun juga kecuali tongkat saja. Ya. Mengapa harus bawa tongkat? Tongkat ini berguna untuk membantu mereka kalau berjalan di jalan-jalan yang ada lereng-lereng bukit yang terjal, ya, dan lain sebagainya. Tongkat ini juga membantu mereka untuk mengusir kalau ada binatang-binatang buas yang berusaha memangsa manusia, dan banyak kegunaan yang lain. Tetapi Yesus mengatakan kamu tidak boleh membawa roti, bekal, uang pun jangan. Jadi mereka hanya dibolehkan untuk membawa tongkat dan juga 2 helai baju saja. Adik-adik, mungkin kalian merasa bingung. Loh, bagaimana? Bagaimana orang yang melayani Tuhan bisa pergi hanya dengan modal tongkat saja, tidak boleh bawa bekal, tidak boleh punya uang? Apakah Tuhan Yesus sedang menyiksa mereka? Apakah Tuhan Yesus sedang mengerjai mereka?
Oh tidak. Tuhan Yesus tidak pernah punya maksud jahat, tidak pernah punya maksud buruk terhadap murid-muridnya. Biarkan saja mereka susah, kelaparan. Tidak. Tuhan Yesus ingin melatih mereka, mendidik mereka, agar mereka bersandar semata-mata hanya kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada manusia. Toh nanti juga Tuhan akan siapkan, ya. Tuhan akan siapkan lewat apa? Lewat orang-orang yang mereka layani. Allah akan mencukupkan kebutuhan mereka. Ya. Mungkin bagi kita sulit diterima akal. Kok mereka tidak mendapatkan upah, bayaran? Tetapi bagi Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk melatih orang Kristen untuk melihat karya Tuhan. Kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menjaga umatnya, adik-adik. Ya, Tuhan itu sanggup, dia maha besar, dia pemilik dari segala sesuatunya. Karena itu Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, kalau engkau datang ke satu daerah, ke satu tempat, tinggallah di tempat di mana engkau datang pertama kali, menetap di sana. Dan orang-orang di sana akan menampung engkau. Dan Tuhan menjanjikan mereka akan memenuhi kebutuhan dari murid-murid. Baik itu makanannya, minumannya, dan berbagai hal-hal yang lain. Mereka yang akan mencukupi. Dengan kuasa Allah, mereka digerakkan oleh Tuhan, adik-adik, untuk mendukung pelayanan pekabaran Injil. Nah, disinilah kita lihat kuasa Allah itu luar biasa besar. Jadi, tidak perlu kita takut, khawatir, cemas akan hari depan kita. Karena hari depan kita akan dijaga dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Bapak sendiri sebagai seorang pendeta merasakan bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan kami, keluarga kami, walaupun mungkin kehidupan kami tidak berlebih, tidak berkelimpahan, tapi Tuhan cukupkan hari demi hari, dan mukjizat Tuhan, adik-adik, mukjizat Tuhan dinyatakan lewat diri kami. Itu yang kami saksikan ke orang-orang. Nah, para murid juga akan menyaksikan itu kepada orang-orang yang dilayaninya. Lalu, bagaimana bila ada yang menolak mereka? Tentunya tidak semuanya orang akan menerima mereka, bukan? Tapi ada juga orang-orang yang akan menolak mereka. Penolakan itu adalah hal yang lumrah sebetulnya, karena tidak semua orang siap mendengar Injil, siap mendengar kabar baik tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Tidak semua orang. Ya. Nah, bagaimana jika ada yang menolaknya, adik-adik? Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jikalau ada orang yang menolak kamu, ya sudah. Kamu kebaskanlah debu dari kakimu. Maksudnya apa? Kamu bersihkan semuanya dirimu dan kamu pergi. Dan tidak usah lagi ada di situ kalau mereka menolak kamu. Ada banyak tempat-tempat lain yang perlu dilayani, yang menunggu berita Injil. Jadi tidak perlu lagi tinggal di satu tempat yang ngotot, tidak mau menerima Injil kerajaan Allah. Mereka itu setia mengabarkan Injil, murid-murid. Mereka berdua untuk saling menopang satu sama lainnya. Jikalau salah satu lemah, yang lain menguatkan, yang lain menolong, yang lain mendoakan. Mereka mengajak orang untuk bertobat, datang kepada juru selamat. Mereka mengusir setan dalam nama Yesus. Dan mereka juga menyembuhkan banyak orang sakit.
Jadi kuasa yang Yesus miliki diberikan kepada mereka juga. Adik-adik, mereka punya. Dan kita juga punya kuasa itu kalau kita mau percaya kepada Yesus. Kalau adik-adik juga mau melayani, memberitakan Injil, ya, menceritakan kabar baik kepada teman-teman di sekolah, teman-teman di lingkungan. Kuasa itu akan adik-adik terima dari Allah. Dan kalau ada yang bertobat, kita akan dengan sukacita, senang sekali karena orang yang bertobat berarti dia sudah pindah dari neraka menuju ke satu tempat yang indah, yang mulia, yang disediakan Allah. Biarlah kiranya firman Tuhan ini ya kita pegang untuk kita boleh Tuhan pimpin, Tuhan bentuk menjadi utusan-utusan Injil Tuhan hari ini ataupun kelak. Mari kita bersatu dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, mengabarkan kabar baik, sehingga teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tenang sekali, dipilih jadi utusan Kristus. Mereka diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, serta mengajar. Ya, mereka seperti diberi api, menjadi sumber energi panas yang bisa digunakan untuk membuat makanan menjadi nikmat, serta dapat menghangatkan tubuh. Dan jangan lupa, karena api menjadi metafora penghakiman bagi mereka yang menolak anugerahnya. Heran juga ya Pak, kenapa murid-murid yang penuh dengan kelemahan dan tidak mempunyai banyak uang itu bisa patuh pada perintah tuannya. Berham juga mau dibangkitkan imannya supaya rela diutus Tuhan untuk mengajarkan berita yang sama dengan yang diberitakan murid-murid itu, yaitu mengajarkan orang untuk memperbarui kehidupan, sebab kerajaan Mesias sudah semakin dekat. Mari kita terus mempelajari pesan Mesias yang terdapat dalam Markus 6 ayat 14 sampai 15. Sampai jumpa.